Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan proyek rekayasa perangkat lunak, yaitu analisis perancangan aplikasi pemesanan makanan online GoFood berbasis Android menggunakan metode Rapid Application Development atau RAD. Dimulai dari latar belakang terlebih dahulu. Teknologi digital mengubah gaya hidup masyarakat, termasuk dalam cara memesan makanan. Aplikasi seperti GoFood semakin dinikmati karena praktis, namun masih memiliki kekurangan seperti pencarian yang kurang akurat, tampilan rumit, dan rekomendasi yang tidak sesuai. Masalah juga muncul dari sisi restoran dan kurir, seperti sistem back-end yang lambat dan pelacakan pesanan yang tidak akurat. Karena itu dibutuhkan sistem yang lebih responsif, efisien, dan terintegrasi. Sebagai solusi, dikembangkan aplikasi GoFood dengan fitur pencarian berbasis lokasi, pelacakan real-time, dan dashboard mitra. Pengembangan menggunakan metode RAD yang cepat dan berorientasi pada feedback. Rumusan masalah yang pertama, bagaimana merancang sistem pemesanan makanan digital yang dapat memberikan informasi menu secara akurat dan real-time. Tujuannya yaitu merancang sistem pemesanan makanan digital yang mampu menyajikan informasi menu, harga, dan ketersediaan makanan secara real-time dan akurat, sehingga pengguna dapat mengambil keputusan secara cepat dan tepat. Yang kedua adalah bagaimana mengembangkan fitur pencarian makanan yang relevan dan efisien berdasarkan preferensi pengguna. Tujuannya yakni mengembangkan fitur pencarian dan filter menu berbasis lokasi, kategori makanan, dan riwayat pesanan yang disesuaikan dengan preferensi pengguna untuk meningkatkan kemudahan pencarian. Yang ketiga, bagaimana membangun antarmuka aplikasi yang ramah pengguna atau user-friendly, menarik, dan efisien dalam navigasi. Tujuannya yakni mendesain antarmuka pengguna atau UI/UX yang sederhana, konsisten, dan intuitif agar pengguna dapat menavigasi aplikasi dengan efisien dan tanpa kebingungan. Lalu, rumusan masalah yang keempat adalah bagaimana sistem dapat mengakomodasi kebutuhan pengguna, mitra restoran, dan kurir dalam satu platform yang terintegrasi. Tujuannya yaitu membangun sistem aplikasi yang mampu mengintegrasikan 3 peran utama, yaitu pengguna, mitra restoran, dan kurir dalam satu ekosistem digital yang saling terhubung dan responsif. Selanjutnya, ada metodologi RAD atau Rapid Application Development. Metode RAD digunakan karena cocok untuk proyek yang membutuhkan waktu pengembangan singkat dan melibatkan pengguna secara langsung dalam proses perancangan. Metode ini dipilih karena fleksibel dan mampu menyesuaikan aplikasi dengan kebutuhan pengguna secara cepat. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai landasan teori. Analisis kali ini dilandasi 10 landasan teori. Yang pertama ada sistem informasi. Sistem informasi menggabungkan teknologi, manusia, dan prosedur untuk mengelola data guna mendukung pengambilan keputusan. Dalam konteks pemesanan makanan, sistem ini meningkatkan efisiensi dan akurasi melalui proses digitalisasi. Yang kedua ada GoFood sebagai layanan pesan antar. GoFood adalah layanan pesan antar makanan digital dari Gojek yang memudahkan pemesanan makanan dan pengantaran makanan bagi pengguna dan pelaku usaha kuliner. Yang ketiga ada aplikasi mobile. Aplikasi mobile adalah perangkat lunak di smartphone atau tablet yang memungkinkan akses layanan secara fleksibel. Aplikasi pemesanan makanan berbasis lokasi meningkatkan kenyamanan dan efisiensi pengguna. Yang keempat ada Android. Android adalah sistem operasi mobile yang populer dan open source, menjadikannya platform utama untuk mengembangkan aplikasi pemesanan makanan karena fleksibilitas dan kemudahan distribusi. Yang kelima ada pemesanan makanan online. Proses pemesanan makanan secara digital yang mengatasi masalah pelayanan manual seperti antrean dan kesalahan pencatatan, didukung oleh fitur lokasi dan sistem pembayaran online.
Yang keenam, ada Rapid Application Development atau RAD. RAD adalah metode pengembangan cepat dengan iterasi berkelanjutan dan keterlibatan pengguna. Cocok untuk membangun aplikasi dalam waktu singkat dan sesuai kebutuhan. Yang ketujuh, ada pengaruh GoFood terhadap UMKM. GoFood membantu meningkatkan omset dan jangkauan pasar UMKM, namun juga memunculkan tantangan seperti persaingan harga dan biaya komisi. Yang delapan, ada bahasa pemrograman. Bahasa yang digunakan dalam pengembangan aplikasi pemesanan makanan meliputi Java, Kotlin untuk Android, PHP sebagai backend, dan MySQL atau Firebase sebagai database. Yang sembilan, ada user experience atau UX. UX memegang peranan penting dalam kesuksesan aplikasi, mencakup kemudahan navigasi, kecepatan akses, dan tingkat kepuasan pengguna. Dan yang terakhir, ada keamanan pangan dan perlindungan konsumen. Pemasaran makanan online memerlukan perhatian khusus pada keamanan pangan dan perlindungan konsumen, karena konsumen tidak bisa melihat langsung proses. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai analisis masalah. Banyak masyarakat masih kesulitan mengakses layanan makanan UMKM karena menu belum tersedia secara digital dan masih menggunakan antrean manual yang memakan waktu. UMKM juga belum memiliki sistem manajemen pesanan yang efisien. Di sisi lain, masyarakat kini jarang membawa uang tunai, sementara banyak tempat makan belum mendukung pembayaran digital. Kendala transportasi dan cuaca juga membuat orang enggan keluar rumah. Hal ini menunjukkan perlunya digitalisasi layanan makanan agar lebih praktis dan selanjutnya kita akan membahas mengenai analisis kebutuhan. Analisis kebutuhan dibagi dua, yakni analisis kebutuhan dari sisi perangkat lunak dan sisi perangkat keras. Yang pertama dari perangkat lunak terlebih dahulu, software yang digunakan ada Android Studio. Android Studio dibutuhkan untuk penulisan source code dalam pengembangan front-end dan bahasa yang digunakan adalah Kotlin dan Java. Selanjutnya, software yang digunakan adalah Firebase. Platform Firebase digunakan untuk menyimpan data transaksi, menu, dan profil pengguna secara real-time. Selanjutnya ada software emulator Android, dibutuhkan untuk menguji aplikasi pada berbagai versi OS Android, mensimulasikan perangkat dengan spesifikasi berbeda baik dari RAM, resolusi layar, dan sebagainya. Debugging tanpa bergantung pada fisik device. Selanjutnya ada software untuk aplikasi desain UI yakni Figma, digunakan untuk mendesain antarmuka pengguna UI UX yang intuitif dan menarik, termasuk wireframe, prototype, dan aset visual. Lalu ada analisis kebutuhan dari perangkat keras, yakni yang pertama ada smartphone Android minimal versi 9.0 atau Pie untuk melakukan uji fungsionalitas dan kompatibilitas aplikasi di perangkat fisik. Yang kedua ada laptop atau PC untuk development dengan spesifikasi minimal RAM yakni 8 GB untuk pengembangan. Selanjutnya ada kebutuhan fungsional. Yang pertama ada registrasi dan login pengguna. Pengguna dapat mendaftar dan login menggunakan email atau nomor HP atau bahkan akun media sosial. Yang kedua ada manajemen profil pengguna. Pengguna dapat mengedit profil berupa nama, alamat, metode pembayaran, dan lain-lain. Yang ketiga ada pencarian dan filter restoran atau menu. Pengguna dapat mencari restoran atau menu berdasarkan lokasi, kategori, dan harga. Yang keempat, menampilkan detail menu. Pengguna dapat melihat gambar harga, deskripsi, dan review menu. Yang kelima, ada keranjang belanja. Pengguna dapat menambah, mengubah, menghapus item dari keranjang belanja. Yang keenam, ada proses checkout dan pembayaran. Pengguna dapat memilih metode pembayaran melalui OVO, GoPay, kartu kredit, atau bahkan COD. Yang ketujuh, ada pelacakan pesanan. Pengguna dapat melihat status pesanan, sedang diproses, dikirim, atau selesai. Yang delapan, ada ulasan dan rating. Pengguna dapat memberikan ulasan dan rating untuk restoran atau menu. 9. Manajemen restoran atau admin.
Admin dapat menambah, mengedit, menonaktifkan restoran dan menu. Yang ke-10 ada notifikasi. Pengguna mendapat notifikasi status pesanan atau promo via WA, WhatsApp, dan push. Selanjutnya ada kebutuhan non-fungsional. Yang pertama ada kinerja. Respon sistem kurang dari 2 detik untuk aksi pengguna, pencarian, dan checkout. Yang kedua ada keamanan. Data pengguna dan pembayaran dienkripsi secara SSL atau PCI atau DSS. Yang ketiga ada ketersediaan. Sistem aktif 99,9%, downtime maksimal 8,76 jam per tahun. Yang keempat ada skalabilitas, mampu menangani 1000 lebih transaksi bersamaan saat peak. Yang kelima ada kemudahan pengguna atau UX. Dengan desain intuitif dengan skor usability lebih dari 85% berdasarkan tes pengguna. Yang keenam ada kompatibilitas, yakni support Android minimal API 21, iOS minimal versi 12, dan website Chrome dan Safari. Yang ketujuh ada integrasi, terhubung dengan layanan pihak ketiga seperti Mitrans, Google Maps, dan Firebase. Yang kedelapan ada backup dan recovery, backup data harian dan pemulihan dalam kurang 1 jam jika terjadi Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai analisis pengguna. Yang pertama ada masyarakat sebagai end user, berperan menjadi pengguna utama aplikasi yang mencari, memesan, dan membeli makanan. Yang kedua ada pemilik UMKM, berperan sebagai mitra bisnis yang mengelola usaha makanan dalam aplikasi. Yang ketiga ada kurir yang berperan sebagai pihak yang mengantarkan makanan dari UMKM. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai perencanaan UML. Yang pertama ada diagram use case. Di dalam diagram use case tersebut ada 3 aktor yang terlibat dan 11 use case. Saya akan menjelaskan dari aktor dan use case terlebih dahulu. Ada aktor yang terlibat, yang pertama ada pelanggan. Pelanggan yakni pengguna yang melakukan pemesanan makanan melalui aplikasi. Yang kedua ada penjual, berperan sebagai mitra usaha makanan yang menawarkan menu kepada pelanggan. Yang ketiga ada kurir, yakni pihak yang bertugas mengantarkan makanan kepada pelanggan. Lalu selanjutnya perancangan UML yang kedua adalah kelas diagram. Kelas diagram menunjukkan struktur statis sistem berupa kelas-kelas utama beserta atribut dan relasinya. Kelas-kelas yang ada pada aplikasi pemesanan makanan meliputi yang pertama ada user, meliputi pelanggan, penjual, dan kurir. User menyimpan data pengguna. Lalu yang kedua ada menu, yakni menyimpan informasi menu makanan yang ditawarkan. Lalu yang ketiga ada order atau pesanan, menyimpan data transaksi pemesanan makanan. Yang keempat ada payment atau pembayaran, menyimpan data pembayaran pesanan makanan. Lalu yang kelima, yang terakhir ada review atau ulasan, yakni umpan balik dari pelanggan. Relasi antar kelas menggambarkan bagaimana data saling terhubung. Misal, satu pelanggan dapat membuat banyak pesanan, satu pesanan terkait satu pembayaran, dan satu menu dapat menerima banyak ulasan. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan diagram sequence. Yang pertama ada diagram sequence register. Di sini user akan mengisi data di form register, lalu data akan diteruskan oleh sistem untuk dicek apakah sudah terdaftar atau belum. Jika email belum terdaftar, maka database akan mengkonfirmasi kepada sistem bahwa email tersedia dan data akan disimpan di dalam database. Setelah data tersimpan, maka pesan sukses akan ditampilkan yang berupa register berhasil. Tetapi, jika email sudah terdaftar, maka sistem akan menampilkan pesan error yang berisi email sudah digunakan. Selanjutnya ada diagram sequence login.
Di sini user akan memasukkan email dan password di halaman login, lalu sistem akan memvalidasi inputan dari user apakah valid atau tidak. Jika valid, maka sistem akan menampilkan pesan sukses kepada user dan user akan langsung masuk ke halaman utama. Tetapi jika inputan invalid, maka sistem akan menampilkan pesan error yang berupa email atau password salah kepada user. Dan user di sini bisa berupa pelanggan, penjual, ataupun kurir. Selanjutnya ada diagram sequence melihat daftar menu. Aktor yang digunakan adalah pelanggan. Pelanggan membuka halaman menu dan mencari menu yang diinginkan dengan keyword tertentu. Lalu sistem akan mengecek menu yang diminta oleh pembeli. Jika menu tersedia, maka akan menampilkan semua menu yang diminta. Tetapi jika menu tidak tersedia, maka sistem akan menampilkan pesan error yang berupa menu tidak tersedia. Selanjutnya ada diagram sequence untuk kelola daftar menu. Aktor yang terlibat adalah penjual. Nah, di halaman utama, penjual akan memilih fitur. Jika penjual memilih fitur tambah menu, maka sistem akan menampilkan form untuk menu baru. Lalu, penjual akan mengisi form yang berisi nama, harga, deskripsi, dan foto untuk menu baru. Sistem akan mengirim data ke server dan disimpan di database. Lalu penjual akan mendapatkan notifikasi sukses yang berisi menu berhasil ditambahkan. Jika penjual memilih fitur pilih menu edit, maka penjual memilih menu yang ada, lalu mengubah data dan mengirim pembaruan. Setelah berhasil update, sistem akan mengirim notifikasi sukses ke penjual yang berisi menu berhasil diupdate. Jika penjual memilih menu hapus, maka sistem akan menghapus menu yang dipilih dari database. Setelah berhasil, sistem akan mengirimkan notifikasi sukses kepada penjual yang berisi menu berhasil dihapus. Setelah itu ada diagram sequence untuk membuat pesanan. Aktor yang terlibat adalah pelanggan. Nah, pelanggan akan memilih menu dan memasukkannya ke keranjang belanja. Menu yang ditambahkan ke keranjang akan disimpan di database. Lalu akan muncul notifikasi berhasil ditambahkan ke keranjang. Jika pembeli akan membeli pesanan, maka pembeli akan mengklik checkout. Pembeli akan checkout, lalu sistem membuat pesanan dan mengarahkannya ke pembayaran. Jika pembayaran sudah diverifikasi, status pesanan akan diperbarui dan sistem akan mengirimkan notifikasi pesan berhasil dibuat. Setelah itu ada diagram sequence untuk konfirmasi pembayaran. Aktor yang terlibat adalah penjual. Di sini penjual akan memeriksa pesanan baru dan sistem akan menampilkan daftar pesanan yang sudah dibayar. Lalu penjual akan memilih pesanan dan mengkonfirmasi pesanan. Setelah diverifikasi oleh sistem, maka akan diarahkan ke payment gateway dan mengupdate status pesanan menjadi pembayaran dikonfirmasi. Setelah itu, ketika konfirmasi pembayaran sudah dilakukan, maka update status pesanan akan dirubah menjadi dibayar dan akan menerima notifikasi pesanan berhasil dikonfirmasi. Selanjutnya ada diagram sequence untuk mengelola pesanan. Di sini aktor yang terlibat adalah penjual. Yang pertama, penjual akan melihat daftar pesanan. Setelah itu, sistem akan menampilkan semua pesanan yang masuk. Lalu penjual akan memilih pesanan lalu mengklik proses dan
sistem akan melakukan update status menjadi diproses. Setelah itu akan ada konfirmasi update dan notifikasi sukses kepada penjual yang berupa pesan diproses. Setelah pesanan selesai, maka penjual akan memilih pesanan lalu mengubah menjadi kirim. Sistem akan menandai pesanan yang dikirim dan menambahkan nomor resi. Setelah konfirmasi berhasil, maka akan menampilkan respon sukses dengan notifikasi pesanan dikirim. Jika penjual memilih pesanan dan dibatalkan, maka sistem akan mengupdate status dengan menambahkan alasan dibatalkan pesanan. Setelah sukses, update sukses, maka sistem akan mengkonfirmasi dan menampilkan respon sukses dengan notifikasi pesanan dibatalkan. Lalu ada diagram sequence menerima penugasan pesanan. Di sini aktor yang terlibat adalah kurir. Kurir akan login ke halaman utama. Setelah berhasil, maka sistem akan mengirimkan notifikasi order siap antar. Setelah itu, kurir akan membuka daftar order siap antar. Setelah tampil daftar order siap antar, maka kurir akan memilih orderan. Setelah itu, status akan berubah menjadi diantar. Lalu akan menampilkan respon sukses dan menampilkan notifikasi tugas diterima. Setelah itu ada diagram sequence antar pesanan. Di sini aktor yang terlibat adalah kurir. Kurir akan menandai pesanan telah diambil. Setelah itu, sistem akan mencatat ketika pesanan berhasil diambil oleh kurir, lalu merubah status pesanan menjadi dalam pengantaran, dan akan mengirimkan notifikasi kepada pembeli yang berupa pesanan diantar, juga menampilkan rute perjalanan kurir. Di sini juga ada diagram sequence memperbarui status pengiriman. Nah, di sini aktor yang terlibat adalah kurir. Kurir akan menandai pesanan telah dikirim. Lalu sistem akan mencatat pesanan berhasil diterima pembeli dan disimpan ke dalam database. Kurir akan menerima notifikasi pengantaran selesai setelah konfirmasi dari sistem berhasil. Yang terakhir ada diagram sequence untuk memberi ulasan. Aktor yang terlibat di sini adalah pelanggan, di mana pelanggan akan membuka halaman untuk memberi ulasan pesanan tertentu. Lalu sistem akan memverifikasi pesanan ke server untuk memastikan orderan valid. Setelah konfirmasi data pesanan valid, maka akan ditampilkan form ulasan dan pelanggan akan mengisi ulasan yang berisi rating, komentar, atau upload foto makanan. Setelah itu, data ulasan akan dikirim ke server dan disimpan di database. Lalu, pelanggan akan mendapat konfirmasi notifikasi bahwa ulasan berhasil dikirim. Oke, selanjutnya kita akan membahas diagram aktivitas. Nah, yang pertama ada activity diagram register, di mana di sini user dimaksudkan untuk penjual, pelanggan, dan kurir. Diagram ini menggambarkan alur aktivitas saat penjual, pelanggan, dan kurir pertama kali mendaftar akun di aplikasi. Proses dimulai dari user untuk membuka halaman register, lalu user akan mengisi data seperti nama, email, nomor telepon, dan password. Sistem akan memvalidasi data yang diinput. Jika valid, data dikirim ke database dan pendaftaran berhasil. Tetapi jika tidak valid, sistem akan meminta input ulang. Selanjutnya ada activity diagram login.
Nah, diagram ini menunjukkan alur saat user melakukan proses login yang dilakukan oleh penjual, pelanggan, dan kurir ke aplikasi. User mengisi email dan password, lalu sistem akan melakukan validasi dengan mencocokkan data ke database. Jika berhasil, user masuk ke dashboard sesuai peran, yaitu pelanggan, penjual, dan kurir. Jika gagal, sistem akan menampilkan pesan error. Selanjutnya ada activity diagram untuk melihat daftar menu. Di sini menampilkan alur aktivitas pelanggan saat melihat menu makan yang tersedia. User akan mengakses halaman menu, lalu sistem akan mengambil data dari database, dan daftar menu akan ditampilkan berdasarkan kategori atau popularitas. Selanjutnya ada activity diagram untuk mengelola pesanan. Nah, di sini akan dilakukan oleh penjual untuk menerima dan memproses pesanan masuk. Penjual akan melihat daftar pesanan yang belum diproses, memasak atau mempersiapkan pesanan setelah siap, status pesanan diperbarui dan siap diambil kurir. Setelah itu ada activity diagram untuk membuat pesanan. Nah, alur ini akan menjelaskan bagaimana pelanggan memesan makanan. Pertama, pelanggan akan memilih item menu dan memasukkannya ke keranjang. Setelah itu, pelanggan akan mengkonfirmasi pesanan dan memilih metode pembayaran. Lalu, sistem akan menyimpan data pesanan ke dalam database. Setelah itu, ada activity diagram untuk konfirmasi pembayaran. Di sini akan menggambarkan proses konfirmasi pembayaran oleh user. Setelah memilih metode pembayaran, misalnya transfer, e-wallet, user akan mengkonfirmasi pembayaran. Sistem akan menerima bukti atau konfirmasi dan memverifikasi status pembayaran. Jika berhasil, pesanan diteruskan ke penjual. Selanjutnya ada activity diagram untuk mengelola pesanan. Nah, di sini akan dilakukan oleh penjual untuk menerima dan memproses pesanan masuk. Penjual akan melihat daftar pesanan yang belum diproses, memasak atau mempersiapkan pesanan setelah siap, status pesanan diperbarui dan siap diambil kurir. Selanjutnya ada activity diagram untuk menerima penugasan pesanan. Nah, alur untuk kurir menerima tugas antar pesanan. Kurir akan menerima notifikasi dari sistem. Jika tersedia, kurir menyetujui penugasan. Lalu, sistem akan mencatat bahwa kurir mengambil tugas tersebut. Selanjutnya ada activity diagram antar pesanan. Nah, di sini akan menjelaskan alur pengantaran pesanan dari penjual ke pelanggan, di mana kurir akan mengambil makanan dari penjual, lalu kurir akan menuju alamat pelanggan. Setelah itu, kurir akan menyerahkan makanan dan pelanggan akan mengkonfirmasi penerimaan pesanan. Setelah itu ada activity diagram memperbarui status pesanan. Di sini, kurir akan memperbarui status pengiriman dalam sistem. Kurir akan menandai status menjadi sedang dikirim atau sudah diterima. Lalu, sistem akan memperbarui status di database, dan pelanggan akan mendapatkan update secara real time. Activity diagram yang terakhir adalah memberi ulasan. Nah, aktivitas terakhir ini dilakukan oleh pelanggan setelah pesanan selesai, di mana pelanggan akan membuka halaman riwayat pesanan, lalu memberikan rating dan komentar pada pesanan tertentu. Setelah itu, data ulasan akan disimpan ke database dan bisa dilihat oleh penjual. Oke, dilanjut dengan materi yang selanjutnya, yaitu implementasi. Implementasi sistem dilakukan menggunakan Android Studio sebagai IDE utama dengan bahasa pemrograman Kotlin, backend menggunakan Firebase untuk autentikasi dan database real-time. Antarmuka aplikasi dirancang dengan tampilan sederhana, responsif, dan dominan warna untuk memberikan kesan yang elegan. Oke, dimulai dari halaman pertama, yaitu halaman login. Apabila kalian sudah mempunyai akun, kalian boleh tinggal langsung saja login ke aplikasinya.
Apabila kalian belum mempunyai akun, kalian bisa register terlebih dahulu dengan memasukkan nomor telepon. Apabila kalian sudah register dan bisa login, kalian akan diarahkan ke halaman selanjutnya, yaitu melihat detail menu. Kalian di sini bisa melihat makanan dan minuman. Lanjut ke halaman selanjutnya, yaitu membuat pesanan. Kalian bisa membuat pesanan langsung. Kalau sudah membuat pesanan, kalian tinggal pilih konfirmasi pembayaran, pembayarannya mau menggunakan apa. Apabila sudah, kalian bisa melihat detail pesanan sedang berada di mana. Nah, ini kalian bisa melacak pesanan itu sudah tiba di mana saja. Nah, kalau pesanan sudah diterima, nanti akan ada konfirmasi dari sistem. Kalau sudah, kalian bisa membuat ulasan, misalnya bintang 5 ke usaha tersebut. Setelah materi implementasi, kita lanjut ke materi pengujian. Materi pengujian ini ada dua, yaitu white box testing dan black box testing. Dimulai dari yang pertama dahulu, yaitu white box testing. Pengujian white box adalah teknik pengujian perangkat lunak. Fokus pengujian white box ini adalah struktur aplikasi. Dia menyelidiki tentang logika internal, struktur kode, dan aliran kontrol aplikasi. Teknik ini juga dikenal sebagai box testing yang jelas, box testing yang terbuka, box testing dengan kaca, box testing transparan, pengujian berbasis kode atau struktural pengujian. Dalam pengujian white box, tester harus memiliki penuh pengetahuan tentang bahasa pemrograman atau source code. Dia menjadi perhatian dengan kerja aplikasi internal, itu membutuhkan informasi terperinci tentang aplikasi. Untuk fitur register, ada 9 node, yaitu dimulai dari node 1 start, titik awal ketika pengguna membuka halaman register dan menekan tombol register. Yang kedua yaitu cek kondisi. Sistem mengecek apakah kedua input yaitu email dan password telah diisi. Jika ya, lanjut ke node 3, jika tidak, lompat ke node 8. Yang ketiga yaitu panggil create user with email and password. Jika input tidak kosong, sistem mencoba membuat akun dengan Firebase menggunakan email dan password yang dimasukkan. Dan selanjutnya yaitu node 4. Callback ini akan menangani hasil dari proses pembuatan akun. Setelah Firebase memproses request, sistem lanjut ke node 5 untuk cek hasilnya. Yang kelima yaitu check if. Mengecek apakah register berhasil. Jika ya, lanjut ke node 6. Jika tidak, lanjut ke node 7. Tampilkan tos register. Yang selanjutnya yaitu tampilkan tos register, yaitu menampilkan notifikasi bahwa proses pendaftaran berhasil. Biasanya pengguna akan diarahkan ke halaman login atau dashboard. Yang ketujuh yaitu tampilkan tos register gagal. Jika proses gagal, misalnya email sudah digunakan, password terlalu lama, format salah, maka ditampilkan pesan kegagalan dari Firebase. Yang ke-8 yaitu else dari node 2. Tampilkan tos email dan password wajib diisi. Yang ke-9 yaitu end, titik akhir dari alur proses register baik berhasil maupun. Pada fitur register, saya menganalisis struktur kode dan alur logikanya menggunakan CFG. Saya menghitung nilai kompleksitas siklomatik sama dengan 3. Saya juga menentukan 3 jalur pengujian atau PET untuk memastikan seluruh alur dapat dijalankan. Selanjutnya yaitu test case register. Jalur 1, 2, 8, 9, 10 input kosong akan memicu blok else dan menampilkan tos email dan password wajib diisi. Jalur 1, 2, 3, 4, 5, 10 input valid berhasil register. Jalur 1, 2, 3, 4, 6, 7, 10 input salah, misalnya format email tidak sesuai, maka register gagal. Selanjutnya kita akan lanjut ke fitur login. Di fitur login ada 8 node. Yang pertama yaitu start, titik awal saat pengguna menekan tombol login. Yang kedua yaitu if atau input tidak kosong. Sistem memeriksa apakah email dan password sudah diisi oleh pengguna. Jika input tidak dikosong,
maka lanjut ke node 3. Jika kosong, langsung ke node 7. Lanjut ke node 3 yaitu login Firebase. Jika input valid, sistem mencoba login ke Firebase dengan email dan password tersebut. Lanjut ke node 4 yaitu if. Setelah proses login dilakukan, Firebase akan memberikan respon. Sistem mengecek apakah login berhasil atau gagal. Lanjut ke node 5 yaitu berhasil atau tos sukses. Kalau login berhasil, maka ditampilkan tos login berhasil. Bisa dilanjutkan dengan navigasi ke halaman utama dashboard meskipun dikomentari di kode. Dilanjutkan ke node 6 yaitu gagal. Jika login gagal, contoh email atau password salah tidak akan ditemukan, maka ditampilkan tos login gagal dengan pesan dari Firebase. Yang selanjutnya itu node 7 else. Jika pengguna tidak mengisi email dan password, sistem tidak mencoba login dan langsung memberi peringatan bahwa input wajib diisi. Yang ke-8 yaitu end, titik akhir proses. Selanjutnya pada fitur login, saya akan menganalisis struktur kode dan alur logikanya. Saya menghitung nilai kompleksitas siklomatik sama dengan 3. Saya juga menentukan 3 jalur pengujian atau path untuk memastikan seluruh dapat dijalankan. Test case loginnya yaitu jalur 1278. Jika email password kosong, akan muncul tos email dan password wajib diisi. Jalur 123468. Jika email dan password benar, login berhasil. Jalur 123458. Jika salah satu keduanya salah, akan muncul notifikasi login gagal. Baik, selanjutnya kita akan melanjutkan materi tentang black box. Apa itu black box? Black box testing adalah metode pengujian yang fokus pada fungsi aplikasi dari sisi pengguna. Kita tidak melihat atau peduli bagaimana kode programnya, tapi kita menguji input dan outputnya, apakah fitur bekerja seperti yang diharapkan. Pada black box testing, kita juga akan menguji pada fitur login dan register. Yang pertama yaitu fitur login terlebih dahulu. Dari test case yang pertama yaitu input valid, login sukses, sistem memberikan respon yang benar yaitu login berhasil. Fungsi berjalan sesuai harapan. Test case 2 yaitu input kosong, pengguna tidak mengisi apapun. Sistem menampilkan pesan error karena input tidak boleh kosong. Validasi input berjalan dengan baik. Test case 3 hanya email yang diisi, password tidak diisi, tetap dianggap input tidak valid karena password wajib diisi. Validasi juga berlaku jika hanya 1 poin. Test case 4, email valid tapi password salah. Firebase akan mendeteksi dan memberikan pesan error login gagal, sistem responsif terhadap kredensial salah. Dilanjut dengan fitur register. Dimulai dari test case 1 yaitu email dan password valid, Firebase akan membuat akun baru. Muncul tos register berhasil. Fitur bekerja seperti seharusnya. Test case 2, tidak ada input yang diisi, sistem memberikan feedback bahwa input tidak boleh kosong. Artinya validasi input minimum berhasil. Test case 3 hanya email yang diisi, tetap tidak dianggap tidak valid, sistem konsisten dalam valid input. Artinya jika error sejak ini sebelum kirim ke Firebase. Test case 4, jika format email salah satu file terlalu lemah, Firebase akan menolak dan menampilkan pesan error. Sistem menampilkan pesan error dari backend dengan benar. Nah, selanjutnya yaitu kesimpulan dan saran. Kesimpulan. Yang pertama, diperlukan sistem informasi pemesanan makanan digital yang menampilkan data menu real time dan akurat untuk memudahkan pengambilan keputusan. Fitur pencarian harus personalis, lokasi kategori riwayat demi kenyamanan dan efisiensi pengguna. Yang ketiga yaitu antarmuka user friendly dengan desain sederhana dan intuitif untuk navigasi tanpa hambatan. Selanjutnya yang keempat yaitu integrasi 3 peran utama atau end user, UMKM, dan kurir dalam satu ekosistem digital guna kelancaran proses pemesanan hingga pengantaran. Yang terakhir yaitu aplikasi harus efisien dan responsif untuk pengalaman pengguna yang optimal dan pemesanan hingga pengiriman.
selanjutnya itu saran. Yang pertama, aplikasi dapat dikembangkan lebih lanjut dengan menambahkan fitur dompet digital internal atau integrasi dengan layanan seperti MyTrans atau Dana. Yang kedua yaitu perlu dilakukan pengujian dengan lebih banyak pengguna nyata untuk memperoleh masukan usability dan meningkatkan UX UI. Yang ketiga yaitu pengembangan ke platform atau iOS dan web dapat memperluas jangkauan pengguna. Yang keempat, diperlukan mekanisme rating untuk kurir agar kualitas layanan tetap terjaga. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk menonton presentasi ini. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.